Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat jagat, dimanapun Anda berada, yang sekarang lagi menyantai ataupun sekarang lagi dalam kesibukan kerjanya, semoga kalian selalu happy dan bahagia. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang datang dari teman saya, Mas Imam, yaitu sebuah kisah di waktu masa mudanya. Mas Imam adalah seorang lelaki-laki, seorang wirausahawan yang sekarang berumur 40 tahun. Cerita yang akan saya bawakan ini ia alami waktu masih SMA. Mas Imam bercerita bahwasanya dahulu dia nakal sekali. Biasa anak muda buat penasaran dan rasa ingin tahu yang menyelimuti dirinya sangat kuat. Pergaulannya yang sangat bebas bersama teman-temannya membuat mereka sangat berandalan. Mas Imam bercerita kepada saya rasa penasaran di dalam jiwa mudanya dan rasa ingin tahunya hidup tinggi. Banyak orang bercerita dongeng di pos-pos ronda tentang soal kisah-kisah mistis, tapi hanyalah sekedar cerita, tidak bisa memberi bukti. Dari mendengar dari telinga ke telinga itulah Mas Imam ingin mencobanya. Rasa penasaran itu begitu menggebu, bahkan membuat Mas Imam kadang merasa penasaran. Saya tahu ini adalah jiwa muda, tapi rasa penasaran itu memang bikin saya semakin tambah penasaran. Saya ditemani teman saya, Saidin, Dayat, dan Juki, sepakat untuk mencoba permainan di kala waktu itu sangat populer sampai sekarang juga, yaitu jahe lampu. Katanya lewat boneka mungil itu kita bisa memanggil hantu. Hantu bisa masuk di dalam boneka. Apa iya itulah batin Mas Imam kala itu? Perjanjian pun disepakati. Malam Sabtu pukul 1:30 malam kami janjian. Kami tidak mengambil malam Jumat karena tempat kami ada tahlilan. Nantangin Jelangung kayaknya seru ya kalau saya ini. Tapi kamu jangan tak kabur, nanti kamu takutan lari terkencing-kencing, kata Dayat. Nah, malam Sabtu Mas Imam dan teman-temannya naik 2 motor menuju rumah kosong yang terkenal angker di sebelah hutan desa kami, yaitu bukan sebuah rumah sebenarnya,
Mungkin juga itu sebagus, karena hanya asal-asalan membangunnya sebagai singgah para petani yang habis apa. Dulu katanya ada salah satu penderes kelapa yang lagi singgah di situ setelah maghrib. Karena kemalaman, dia berhenti untuk istirahat. Tetapi dia lari sampai ke rumah tak sadarkan diri. Setelah sadar diberi air minum, dia bercerita kepada keluarganya bahwasanya dia ditemui oleh sosok hantu di situ. Cerita itu semakin mengembang di masyarakat, sehingga banyak orang mengatakan rumah itu rumah setan, sehingga tidak banyak orang berani apabila kemalaman singgah di situ. Jangankan kemalaman, mereka pun sekarang pulang pun tidak sampai adzan maghrib. Boneka jelangkung mungil sudah kami buat jauh-jauh hari, terbuat dari batok dan kami beri kain. Setelah menit perjalanan, tibalah kami di gubuk itu. Kami langsung menuju lokasi. Juki tengok kanan kiri. Juki, ayo, kata Dayat. Iya. Kamu takut ya? Tidak, aku tidak takut. Setelah masuk, kami langsung duduk untuk lingkaran. Ucap Mas Imam kala itu. Mas Imam menaruh boneka jelangkung dari batok kelapa. Gak ada nih, mulai aja yuk, jangan lama-lama, nanti buru pagi, kata Mas Imam. Dayat, Said, dan Juki manggut-manggut saja. Oh iya, mantra memanggil jelangkung sudah kamu hafalin, kata Mas Imam kepada Dayat. Sudah, kemarin saya minta Mbah Marmin, tapi saya belum sempat hafal penuhnya, tapi saya diberi catatan, kata Dayat. Lalu Dayat pun membuka sebuah kertas yang bertuliskan rapalan memanggil jelangkung dengan bahasa Jawa. Sulit banget ya hafal, jadi mending dibaca saja ya, kata Dayat. Tangan kanan Mas Imam memegang boneka jelangkung yang sudah diikat dengan pensil di bawahnya. Juki menaruh selembar kertas kosong di bawah pensil itu. Bilangnya, kalau berhasil, boneka jelangkung akan bergerak sendiri untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Tidak lupa, kami menaburi sedikit tanah kuburan di sekitar boneka tersebut. Kenapa kamu kasih tanah kuburan segala? Tanyaku. Bilang Mbah Marmin, biar lebih cepat, yang datang nanti kuat. Apanya yang kuat? Celoteh Said. Duitnya. Setelah shohan agak khidmat, saya memulai membaca mantra itu. Ucap Mas Imam kala bercerita. Yang hilang en jagat alus roh benda yang ono jelang saya siro wujudi yang gini ono bolon siro wangsul angsluto ain siro teko gaib wena ono wondo
golek gubrak ayo tinggal wangun donga hayo tang subuh ing rupa golek maujud maujud maujud. Mas Imam baca mantra pemanggil Jai Langung itu dengan suara sangat keras. Mereka berempat saling berpegangan tangan. Juki memegang pundak kanan Mas Imam, katanya, karena tangan kanan Mas Imam sedang pegang boneka Jai Langung. 3 kali Mas Imam baca mantra, belum ada respon. Setelah diam sebentar, mereka melanjutkan baca mantra secara bergantian sambil memegangi boneka Jai Langung itu. Sampai giliran Dayat, giliran terakhir, tidak ada reaksi sama sekali. Kami hanya merasakan kalau ruang tempat kami memanggil Jai Langung bertambah dingin. Sesekali angin kencang berhembus. Selain itu, tidak ada respon dari boneka mungil itu. Setelah lebih dari 30 menit berlalu, kami memutuskan untuk pulang. Mas Imam sangat kesal karena lagi-lagi rasa penasarannya tidak terpuaskan. Ya wes, ayo mulai. Dayat membonceng Mas Imam karena rumah kami satu arah. Al-Tai'in dan Juki karena alasan yang sama. Rumah mereka berdekatan. Di pertengahan jalan, tiba-tiba terasa cengkeraman di paha Mas Imam semakin kencang. Sontak, Mas Imam menggerakkan kaki untuk melepaskan cengkeraman itu. Ternyata Dayat mencengkeram paha Mas Imam sangat kencang. Dia berbisik, cepetan, tempel aku, cepetan, banter ke sitik. Lah nopo ya? Ono sing ngetot kaya dhewe. Wendi? Mas Imam bertanya karena tidak melihat ada yang mengikuti dari kaca spion. Wes, ora sakaken takon. Ndang digas banter. Dari suaranya Dayat terdengar ketakutan. Jadi Mas Imam beritahu Juki dan Saidin untuk ngebut. Bukan setan atau sejenisnya yang saya takutkan, kata Mas Imam tak bercerita. Saya lebih takut begal. Begitu sampai di depan rumah Dayat langsung turun dari motor dan agak berlari masuk ke rumah tanpa bilang sekata apapun. Sementara itu, Sain dan Juki sudah tidak kelihatan. Entah sudah sampai di rumah atau masih di belakang. Agak bingung campur takut, saya memutuskan untuk pulang juga. Oh iya, boneka Jai Langung yang tidak memberi respon pada kami, saya buang dalam perjalanan pulang. Maklum, saya sangat kesal waktu itu. Singkat cerita, sampainya di rumah dan belum mengantuk, Mas Imam menyalakan televisi dan nonton film di salah satu stasiun televisi. Lagi seru-serunya nonton, ada SMS masuk dari Dayat. Mam, gue nginep di rumah kamu ya. Samperin aku kalau aku kan yang omahmu. Kenapa ya? Wes, nanti ae ceritain. Aku OTW ke rumahmu. Tunggu aku loh. Balas SMS Dayat. Selesai membalas pesan, Mas Dayat langsung melanjutkan nonton TV-nya.
Rasa jengkel dan penasarannya yang belum hilang bertambah ketika cek di televisi. Remote televisi saya rusak. Nggak pakai lama, Dayat sudah sampai di depan. Mas Dayat langsung keluar untuk menghampirinya. Baru saja bangun dari kursi dan berjalan satu langkah ke arah pintu, channel televisi saya berubah lagi. Saat itu Mas Dayat teringat akan boneka jelangkung dan mulai menyusun dan berpikir bahwasanya jangan-jangan ada yang masuk boneka jelangkung dan bikin Dayat tadi ketakutan. Kalau ya memang ini perlakuan kamu, coba tunjukkan wujud kamu. Aku mau lihat. Jangan aku nakutin saja. Jangan godain aku. Aku nggak takut sama kamu. Omelan Mas Imam di saat dia berdiri memaki-maki sambil menunjuk televisi. Sungguh sangat konyol benar saat itu. Malam itu Mas Imam memang nggak merasa takut, mungkin belum terasa katanya. Setelah puas memaki, saya lanjutkan untuk menemui Dayat. Kenapa ya? Saya bertanya sambil membuka pintu. Aku barusan kena teror, Mam. Teror kenapa? Iya, tadi pas awake dhewe bali kan aku wis ngomong karo kowe ana sing nyepetke awake dhewe. Mas Imam menganggukkan kepala. Ternyata dia ngikutin sampai rumah gua, Mam. Cewek, wujudnya nyeremin, mana nangkring di atas pintu. Mas Imam agak susah mencerna kalimat waktu itu. Sekilas 30 menit kemudian, Juki dan Saiin juga datang ke rumah Mas Imam karena hal yang sama. Mereka bertiga ketakutan. Mas Imam diganggu sama wujudnya cewek. Perabot rumah Juki berantakan. Juki juga dilemparin batu dari arah halaman rumah. Saiin, dia mendengar suara-suara di kamarnya, tapi nggak ada orang rumah yang dengar. Jadi di hari itu kamar Mas Imam disesaki cowok berandal yang nggak percaya sama setan alias makhluk gaib. Tapi ketika digangguin, mereka pada lari ketakutan, terkencing-kencing. Mulai malam itu, hari demi hari dilalui dengan ketakutan. Cuma Mas Imam yang gak diganggu. Mungkin sudah diganggu, tapi saya memilih gak peduli cerita Mas Imam. Selama belum bisa melihat wujud mereka, saya tidak akan pernah percaya, ujar Mas Imam. Mereka berempat tahu ini semua pasti ada kaitannya sama boneka jelangkung yang mereka buang. Ketika gangguan demi gangguan bikin ketiga teman saya stres, keluarga kami sepakat untuk ketemu paranormal. Mereka pun ternyata benar. Selain sembarangan buang boneka jelangkung, sifat berandalan mereka juga jadi penyebabnya. Menantang makhluk gaib itu tidak pernah baik ujungnya, kata paranormal itu. Singkat cerita, mereka berempat pun harus mengambil kembali dan mencari boneka jelangkung yang telah mereka buang entah di mana. Saiin dan Juki dan Dayat pun panik karena Mas Imam bilang lupa di mana dia membuang boneka jelangkung itu.
Mereka pun bertiga memaksa saya untuk mengingatnya. Ketimbang mencoba mengingat, lebih baik Mas Imam langsung mencari saja. Begitulah yang Mas Imam pikirkan. Sudah jelas tempat pertama yang kami tuju adalah tempat 3 hari yang lalu kami berempat memainkan permainan itu. Menelusuri seluruh ruangan di bekas gubuk rumah tua itu, dan hasilnya nihil. Kami bahkan sampai mencarinya di tempat sampah, di bawah pohon karet. Seingatan Mas Imam, dia membuang di tempat sampah di samping pohon karet itu. Apa jangan-jangan sampahnya sudah dibuang petani ya? Nggak mungkin sebab bekas nasi goreng ini juga masih ada di sini, batin Mas Imam waktu itu. Dayat, Sain, dan Juki semakin panik ketakutan. Mereka memaksa saya untuk terus mengingatnya kembali. Waktu sudah mencapai maghrib, kami memutuskan untuk pulang dulu dan melanjutkan pencariannya esok hari lagi. Kami dimarahi orang tua kami. Mau gimana lagi? Karena sifat nakal kami. Malam itu setelah sampai di rumah, saya langsung mandi. Setelah Mas Imam selepas mandi, ketika membuka lemari pakaian, Mas Imam terkejut bukan kepala. Boneka jelangkung itu sudah ada di dalam lemari pakaian Mas Imam. Saya terdiam, tapi jantung berdegup kencang antara kaget, takut, tapi nggak tahu harus ngapain. Cerita Mas Imam. Mas Imam ingat betul nggak pernah membawa boneka itu pulang. Nggak mungkin juga saya menyimpannya di dalam lemari pakaian. Selama beberapa saat, Mas Imam dan boneka jelangkung itu seperti saling menatap. Saat itu Mas Imam merasa ada yang mengawasi dari belakang. Namun Mas Imam segera menepis rasa takut yang mulai muncul. Saya hubungi Sain, Juki, dan Dayat. Kami pun memutuskan untuk membawa boneka jelangkung itu ke rumah paranormal yang masih bersaudara dengan Dayat. Mas Imam membungkus boneka mungil itu dengan kain taplak meja. Karena tidak ada yang berani memegang, kami memasukkan boneka itu ke dalam jok motor. Sampainya di rumah paranormal itu, tanpa banyak bicara lagi, kami ditugaskan untuk membakar boneka itu. Tidak ada mantra khusus yang dipakai. Kami membakarnya beserta kain taplak yang kami pakai untuk membungkusnya. Kami tunggu sampai benar-benar habis terbakar dan menjadi abu. Anehnya, api bekas pembakaran itu sedikit sekali, paling cuma 2 atau 3 jumput saja. Aneh sekali, harusnya abunya banyak ya, ucapannya lirik. Setelah aksi yang bikin ketiga teman saya selesai, kami memutuskan untuk pulang. Menjelang malam, mereka bertiga bercerita kalau tidak ada gangguan lagi. Keluarga kami juga bisa agak lega karena imbas kenakalan anak-anak mereka sudah beres, setidaknya buat mereka, bukan buat saya. Malam itu obrolan kami lewat chat selesai. Sebelum pukul 1 malam, saya sudah berusaha untuk tidur karena paginya harus sekolah. Namun mata ini tidak ingin terpejam. Kira-kira pukul 1.10 saya samar-samar mendengar suara dari luar. Suara laki-laki memanggil nama saya. Imam, Imam. Pukul 1:20 suara panggilan itu terdengar lagi.
Malam itu untuk kali pertama saya merasa takut. Namun saya ingat rasa penasaran saya belum terpuaskan dan apes menghinggapi saya pertama sekali. Rasa penasaran itu yang lebih kuat terasa menyuruh saya untuk keluar. Kira-kira pukul 1:25 Mas Imam beranjak dari tempat tidur dan memutuskan keluar kamar. Rumah sangat sepi, semuanya sudah tertidur. Saya tak ingat lagi pukul berapa ketika pintu depan saya buka. Alangkah kagetnya saya, di sana di depan saya persis saya melihat sosok lelaki, tingginya hampir sama dengan saya. Dari posturnya rasanya kami sebaya. Dia menundukkan kepala, jadi saya tidak bisa melihat raut mukanya. Bajunya sangat kotor, sobek di mana-mana. Anehnya, saya seperti tidak asing. Saya sepertinya mengenal dia. Mas siapa ya? Saya beranikan bertanya. Mam, tolong saya, Mam, katanya sambil merintih. Mas Imam bingung kenapa dia meminta tolong seperti itu. Saya berusaha mendekat untuk melihat wajahnya lebih jelas. Baru satu langkah, sosok itu mengangkat wajahnya. Seketika tubuh saya gemetar hebat. Mas Imam tidak bisa menggerakkan kakinya. Rasanya seluruh indera Mas Imam mati rasanya. Tuturnya, sosok yang sekarang berdiri di depan Mas Imam adalah sahabat Mas Imam waktu SMP. Meski sudah lama sekali tidak ketemu, saya masih bisa langsung mengenalinya. Dari suara dan bentuk tubuhnya, sahabat Mas Imam ini sudah lama meninggal karena kecelakaan. Mam, Imam, tolong Mam, aku nggak kuat. Mam, sini Mam, aku sudah nggak kuat. Aku ra kuat, Mam. Aku dinyeki konco-konco. Tolong, Mam. Suara itu sangat pelan sekali, seperti sedang menahan rasa sakit. Saya tidak bisa bersuara dan masih gemetar hebat, kata Mas Imam. Tiba-tiba saya meneteskan air mata, entah kenapa. Rasa takut mulai terasa menggelayut dalam perasaanku, dan kini disusul penyesalan. Dulu, sahabat Mas Imam ini adalah korban dari pemalakan teman-temannya, cukup parah, dan sebagai sahabatnya, saya hanya bisa melihat dan tak berdaya. Cerita Mas Imam, mungkin lebih tepatnya Mas Imam bercerita ia ingin membantu tapi tidak bisa. Dia tidak berdaya dan juga karena takut, karena kakak kelasnya sangat galak-galak semua. Hingga sekarang saya masih belum bisa memaafkan diri saya sendiri. Maaf, cuma itu yang bisa keluar dari mulut Mas Imam. Ini dia datang meminta tolong dan saya pun masih tidak bisa berdaya. Dia mulai menangis, merintih. Saya ikut menangis karena tidak tahu harus bagaimana. Mas Imam mencoba menjamkan mata. Menurut cerita yang Mas Imam dengar,
makhluk tak kasat mata bakal langsung hilang bila kita memejamkan mata. Saya belum pernah mencobanya karena belum pernah ketemu kata Mas Imam. Saya pun menutup mata perlahan, seperti ada angin yang mendekat ke arah wajah saya. Saya putuskan untuk membuka mata. Namun saat saya membuka mata, wajah hancur itu sudah berada persis satu jengkal di depan wajah saya. "Tolong!" dia berbisik. Karena kaget, saya otomatis menutup mata kembali. Ketika Mas Imam buka mata, dia sudah hilang. Namun di tempat dia menghilang tergeletak entaplak hangus yang sebelumnya saya pakai untuk membakar boneka jelangkung. Sampai sekarang, setiap malam Sabtu terkadang tercium bau hangus di mana saja saya berada. Saya hanya selalu berdoa semoga teman saya mendapat pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan saya memulai membacakan selalu doa di setiap malam Jumat. Saya kirimkan tahlil untuk dia, semoga arwahnya tenang di sana. Demikianlah sahabat jagat cerita dari Mas Imam. Semoga dapat menghibur kita dan menjadi tauladan bagaimana kita hidup selalu berhati-hati dan ingat Tuhan yang Maha Kuasa, dan tidak lupa selalu berdoa dimanapun berada. Semoga kisah tadi menginspirasi kita untuk hidup yang lebih baik. Oke, sahabat jagat, selamat melanjutkan aktivitas dan semoga Tuhan selalu melindungi kita. Lanaing jagat, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.